ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Riau Media Watch itu lembaga pemantau media. Sebenarnya kita tidak menyadari ya bahwa undang-undang pers dibentuk bukan untuk wartawan. Jangan salah. Undang-undang pers itu untuk kepentingan publik. Makanya tugas wartawan di dalam pasal 4 itu berburu informasi untuk kepentingan publik. Makanya siapapun yang menghalang-halangi, yang menghambat kerja wartawan diancam pidana pasal 18. Kenapa? Karena tugasnya itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan salah bapak-bapak. Kewenangan yang luar biasa yang dimiliki wartawan, yang dipikulnya kemana-mana, itu untuk kepentingan masyarakat. Makanya di pasal 17 itu, nanti dibuka pasal 17 undang-undang itu, masyarakat itu harus mengawal kemerdekaan pers. Ayat 1 pasal 17 itu. Ayat 2, kalau bisa dibentuk lembaga pemantau media. Jadi membuat lembaga pemantau media bukan hanya hak saya, termasuk hak ponakan saya, termasuk hak setiap warga negara. Membentuk itu, jangan main-main. Jadi tugasnya apa? Ada tidak wartawan media yang berkolusi untuk menghambat pemberitaan dari pemerintah? Itu harus dilaporkan oleh lembaga pemantau media yang kalian bentuk itu kepada Dewan Pers. Jadi begitu hebatnya sebenarnya undang-undang pers itu. Tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan yang luar biasa kepada wartawan kecuali di Indonesia. Karena apa? Karena untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu dia. Jadi kalau ada wartawan yang disakiti, yang dihambat, yang dipersulit, berarti dia menghambat proses pemberian informasi kepada masyarakat. Itu dia yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Makanya saya undang satu. Yang kedua, yang perlu saya jelaskan adalah sekarang ini jumlah media berita di Indonesia sudah mencapai 49.000 Indonesia. Kalau wartawannya kali 2 aja, kali 3, kali 5 udah berapa ya? Sekarang itu jumlah wartawan Indonesia udah 120.000. Dewan Pers mengklaim bahwa 10% dari itu sudah 20.000 yang sudah ikut lulus uji kompetensi wartawan. Saya tidak berbicara soal uji kompetensi karena UKW itu hanya menguji apakah orang ini kompeten atau tidak sesuai dengan standar alat ukur yang digunakan oleh mereka. Jadi itu tidak juga jaminan. Yang penting bagi saya adalah bagaimana caranya agar kita pada hari ini betul-betul bisa berdiskusi apa persoalan yang terjadi di lapangan, apa persoalan yang menghambat Anda, karena tantangan terbesar wartawan sekarang ini bukan narasumber. Yang paling besar tantangannya diri kita sendiri. Coba bayangkan ya, saya bertanya kepada seorang, udah berapa tahun Anda menjadi wartawan? Sudah sekitar 15 tahun. Di mana Anda belajar wartawan? Belum pernah. Jadi gimana Anda menulis berita? Saya terima rilis saja dari orang. Coba bayangkan. Dia pergi berburu ke hutan, dibawa senjata. Tiba-tiba sebelum masuk hutan, terpijak ladang orang. Itu marah ibu tuh, inang tuh. Kenapa kau pijak? Dia marah-marah pula. Sama ibu harinya bertengkar itu, tidak jadi dia pergi berburu. Begitulah sering wartawan itu sekarang. Coba bayangkan, semakin sering wartawan menjadi berita,
Itu jebakan yang dilakukan oleh koruptor. Jangan salah. Nanti akan kita bahas secara terperinci.